Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih berkah dalam, saudara-saudari yang terkasih, kita yang normal itu pasti punya tangan kiri dan tangan kanan. Mungkin kalau dari situ kebalik, ini tangan kanan, ini tangan kiri, ini tangan kiri, ini tangan kanan. Kalau kita tidak kidal, pasti yang dominan, yang sering kita pakai adalah tangan kanan. Lalu yang kedua, sesuai dengan adat kebiasaan yang ada dalam budaya kita, mana yang dikatakan tangan baik? Kanan toh? Bahkan sejak kecil, walaupun kita kidal pun agak dipaksa oleh orang tua ketika menerima dan memberikan sesuatu, pasti orang tua mengatakan pakai tangan yang baik nak. Jadi ini bukan hanya tangan yang dominan yang biasa dipakai, tetapi dikatakan ini tangan baik yang biasa kita gunakan untuk memberi dan menerima. Maka ketika Yesus hari ini menyembuhkan orang yang lumpuh atau mati tangan kanannya, mungkin kalau sekarang itu stroke, ini punya simbol yang sangat kuat yang mau disampaikan kepada orang pada saat itu, tetapi juga kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus menyembuhkan tangan kanan orang itu yang lumpuh, dia mau mengatakan bahwa itu yang paling penting yang dimiliki oleh manusia. Jadi yang disembuhkan adalah sesuatu yang paling berarti yang kita miliki. Kalau orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat hanya melihat segala sesuatu itu hanya sesuai dengan ajaran saja. Kalau hari Sabat orang tidak boleh bekerja dan hanya boleh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, itu hari libur. Tetapi bagi Yesus, bagaimana orang bisa mempersembahkan sesuatu yang paling baik kalau yang dia miliki yang paling berharga itu cacat atau sakit atau tidak bisa dikatakan itu menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Maka Yesus berusaha menyembuhkan apa yang paling penting, paling berguna bagi kita manusia. Ini hanya sebagai peralambang saja. Apakah yang lumpuh itu hanya tangan? Kalau kita merenungkan untuk diri kita sendiri, enggak, banyak. Kita bisa saja mengalami kelumpuhan dalam banyak hal, secara fisik, secara rohani. Mungkin saudara-saudari sekarang juga mengalami beban hidup yang berat, punya penyakit, punya tekanan mental yang berat, stres, depresi, dan sebagainya. Ada sesuatu yang menarik bahwa Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan semuanya itu yang menjadi penderitaan dan persoalan hidup kita. Lalu pada akhir kisah ini ada sesuatu juga yang menarik bisa kita renungkan. Ketika Yesus meminta orang itu untuk mengulurkan tangan kanannya, ulurkanlah tanganmu, dan Yesus menyembuhkannya. Artinya apa? Sekali lagi, Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Dia bisa menyalurkan kehidupan pada tubuh kita atau hidup kita yang mati. Maka ini juga menjadi pralambang bagi kita. Mari kita persembahkan hidup kita, segala suka, duka, penderitaan, bahkan hal-hal yang berat dalam diri kita, supaya juga Yesus menyalurkan kehidupan kepada kita, menyalurkan berkat yang paling kita butuhkan pada saat ini. Dan ketika kita sudah menerima itu, segala macam berkat itu, kita juga diajak untuk menjadi seperti Yesus, berani mengulurkan tangan kita yang penuh berkat ini kepada orang lain, supaya orang lain juga mengalami kesembuhan, orang lain juga mengalami kehidupan lewat perkataan, lewat tindakan, dan doa-doa kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.